Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Tholibat kelas 11 ya. Hari ini kita akan mempelajari materi baru dan ini terkait dengan pembelajaran Antuna tentang motivasi belajar. Ya, apalagi sebentar lagi Antuna mau menjalankan sekitar 2 pekan lagi Antuna akan bertemu dengan PTS ya, penilaian tengah semester. Jadi ibu berharap dengan ibu memberikan materi ini Antuna semakin paham motivasi belajar itu apa, dan Antuna semakin termotivasi ya dalam belajar ya. Kan bentar lagi PTS ya Naya, jadi harus mempersiapkan segala macamnya agar hasilnya maksimal ya, seperti itu. Nah, pertama-tama ibu mau mengajak Antuna ya untuk mendengarkan kisah dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Namanya siapa? Antuna bisa lihat di sini ya, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, siapa sih Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Ibu ini ya sedikit yakin di antara Antuna pasti sudah familiar dengan nama Abu Hurairah ya. Abu Hurairah merupakan perawi hadis ya, yang cukup banyak ya, lumayan banyak malah dibandingkan sahabat-sahabat Rasulullah. Kalau Antuna lihat hadis gitu ya, mungkin kan Antuna ada pelajaran hadis juga, Antuna bisa lihat nih hadisnya dari mana nih, An Abi Hurairah. Nah, biasanya banyak sekali hadis dari Abu Hurairah. Nah, kita ini akan kenalan nih sama perawi yang Antuna sering baca gitu ya di hadis-hadis Rasulullah ya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Abu Hurairah tuh siapa sih? Abu Hurairah sekali lagi merupakan salah satu sahabat Rasulullah ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling faqih ya, yang paling faqih, yaitu orang yang paham terhadap aturan atau syariat Islam di antara ahlus sufah ya, di antara ahlus sufah. Nah, ahlus sufah itu siapa? Ahlus sufah itu adalah jadi ahlus sufah itu adalah sahabat-sahabat Rasulullah yang tinggal di serambi-serambi masjid ya. Jadi mereka itu merupakan kaum-kaum yang hijrah ya kepada agama Islam ya. Dulunya orang-orang yang kafir ataupun berpindah keyakinan gitu ya, menjadi Islam, dan sekarang tinggalnya di masjid. Karena apa? Karena mereka mengorbankan harta dan keluarganya untuk bisa belajar Islam ya, belajar menuntut ilmu agama kepada Rasulullah ya. Karena kan di zaman dahulu, di zaman sahabat ya, ketika seseorang memutuskan untuk Islam, untuk mendalami agama Islam, maka banyak yang dipertaruhkan, mulai dari harta, meninggalkan keluarga gitu ya. Nah, ini ahlus sufah ini adalah orang-orang yang belajar Islam di masjid, tinggalnya di masjid. Jadi dia nggak punya rumah karena baru hijrah gitu. Ya, itu konsekuensi mereka ketika mengemban masuk ke dalam agama Islam ya. Nah, dan Abu Hurairah ini hanya bersahabat dengan Nabi selama sekitar 3 tahun. Jadi kalau dibandingkan dengan Khulafaur Rasyidin gitu ya, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Abu Hurairah tuh nggak ada apa-apanya gitu ya, ibarat kata cuma kenal deket sama Rasulullah hanya 3 tahun dibandingkan sahabat lainnya gitu. Tapi Antuna bisa lihat di poin ketiga, meskipun beliau hanya kenal bersahabat dengan Nabi selama sekitar 3 tahunan, beliau merupakan sahabat yang paling salah satu gitu yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ada sekitar lebih dari 5.000 hadis yang diriwayatkan lewat jalurnya ya, Masya Allah ya, padahal cuma 3 tahun tapi bisa ngumpulin 5.000 hadis
ya. Jadi ini adalah pencapaian yang luar biasa gitu ya, kalau kita berpikir gitu ya, ini dalam waktu 3 tahun bisa meriwayatkan 5.000 hadis. Dan beliau ini terkenal akan kesabarannya dalam menahan lapar untuk belajar ya. Subhanallah ya, ini perjuangan para sahabat nih ya, dimana mereka dalam belajar harus menahan lapar gitu, sampai-sampai harus menahan lapar. Kenapa? Karena mereka sekali lagi merupakan ahlu sufah ya, ketika masuk ke dalam agama Islam, meninggalkan harta dan keluarga. Jadi seringkali mereka makan minum itu dapat dari Rasulullah atau dari orang-orang yang ngasih gitu ya, ibarat kata ya. Nah, mereka nggak punya pekerjaan dan lain-lain gitu ya, tugasnya menuntut ilmu gitu di masjid gitu. Nah, kenapa ibu akan menjelaskan gitu ya, kenapa kok Ustazah bisa ya 3 tahun bisa ngumpulin 5.000 hadis ya. Jadi kalau Antuna baca kisahnya gitu ya, mungkin Antuna beberapa sudah ada yang paham ya, atau bisa pernah dengar dari penuturan Ustadz bahwa Abu Hurairah ini termasuk sahabat yang suka ini ya, ibarat kata bahasanya ngintilin Rasulullah gitu. Rasulullah kemana dia ikutan, Rasulullah bergerak sedikit dia ikutan gitu. Jadi kenapa dia sampai seperti itu gitu, sampai nggak mau jauh-jauh dari Rasulullah? Karena dia takut kehilangan ilmu gitu. Karena kan hadis itu bukan hanya yang disampaikan Rasul ya, tapi bagaimana dia bersikap, bagaimana beliau bersikap, bagaimana beliau makan, bagaimana cara Rasulullah menyikapi sesuatu pun itu bisa jadi hadis ya. Wallahu alam, semoga apa yang ibu sampaikan benar. Nanti Antuna bisa koreksi kalau ternyata salah ya. Nah, jadi seperti itu. Kenapa Abu Hurairah ini bisa meriwayatkan lebih dari 5.000 hadis hanya dalam waktu 3 tahun? Karena Abu Hurairah tuh selalu ngintilin Rasulullah kemana-mana gitu, nggak pernah jauh dari Rasulullah ya, Masya Allah. Nah, ini merupakan quotes-quotes dari Abu Hurairah ya, quotes-quotes dari Abu Hurairah. Ini juga mungkin yang menjadi sebab mengapa Abu Hurairah bisa meriwayatkan 5.000 hadis. Kata beliau, aku membagi malamku 3 bagian. Pertama untuk membaca Al-Quran, sebagian lain untuk tidur, dan sebagian lain untuk mengulang hafalan hadisku gitu. Jadi ini dalam satu malam ya, itu dalam satu malam dia membaginya menjadi 3 bagian gitu. Malam itu berapa jam sih kira-kira? Sekitar dari jam ini ya, dari jam 7 ya sampai jam berapa? Jam 4-an gitu ya. Berapa jam itu? 8, 9, 10, 11, 12, 2, 3, 4, sekitar 9, 10 jaman ya, atau bisa 11 jam. Nah, itu dibagi menjadi 3 bagian. 3 bagian pertama untuk membaca Al-Quran, lalu 3 setelahnya untuk tidur, dan sebagian lain untuk mengulang hafalan hadis. Jadi inilah salah satu tips Abu Hurairah betapa mengapa beliau bisa menghafal ribuan hadis ya, sekian banyaknya, karena setiap malam dia bagi waktunya seperti ini gitu ya. Nah, sama yang kedua yang mungkin Antuna perlu pahami, nah ini yang terkait dengan tadi ya, tentang kelaparan. Dia menjelaskan lagi beliau, aku pernah merasakan lapar sampai aku ingin pingsan. Kemudian agar aku mendapatkan makanan, aku berpura-pura seperti orang yang kejang, sampai orang-orang datang kepadaku kemudian meruqyahku. Aku langsung mengangkat kepalaku dan mengatakan, ini bukan seperti yang kalian lihat, namun aku begini karena lapar gitu. Jadi subhanallah ya, ini perjuangan sahabat ya, saking benar-benarnya menuntut ilmu sampai menahan merasakan lapar sampai mau pingsan ya. Kalau kita bagaimana kira-kira Nena ya, menuntut ilmu di Abu Dzar, apakah sampai pernah merasakan lapar sampai pingsan? Semoga sepertinya nggak ada ya. Perjuangan kita dengan perjuangan sahabat dalam menuntut ilmu pasti sangat jauh berbeda gitu ya, tidak sama, dan pasti beratan masa sahabat ya pastinya. Nah ya, jadi Abu Hurairah
pernah merasakan lapar sampai mau pingsan. Ini ibu pernah juga dengar cerita ini di kajian gitu ya, salah satu ustadz memang pernah sampaikan. Jadi ini memang benar, insyaallah sumbernya pasti ada gitu ya, bahwa sampai karena pengen pingsan untuk dapat makanan sampai berpura-pura kejang gitu, guling-guling di lantai Abu Hurairah gitu ya. Karena sebenarnya ini ya bukan berpura-pura, jadi maksudnya ada juga yang meriwayatkan saking nahan laparnya gitu, perutnya sakit sampai guling-guling di lantai gitu. Orang-orang kebingungan nih kenapa gitu, kok Abu Hurairah guling-guling di lantai gitu sampai mau diruqyah gitu. Nah sampai pada akhirnya Abu Hurairah mengatakan, ini bukan seperti yang kalian lihat, namun aku seperti ini karena lapar ya. Subhanallah ya, beginilah orang-orang yang menghafal hadis 5.000 hadis ya, penuh perjuangan ya. Jadi kalau intinya kalau kita melihat sahabat Rasulullah perjuangannya seperti ini, kita harus banyak-banyak refleksi dengan bagaimana perjuangan diri kita untuk menghafal Quran, untuk mengamalkan hadis ya Nah ya, kita masih kalah jauh ya perjuangannya dengan sahabat. Jadi harus lebih semangat nih ya. Antuna ibu yakin ketika belajar pun pasti disediakan makan sama Umu dan Abu ya. Kalaupun tidak disediakan makan, setidaknya di rumah ada makanan ya. Antuna bisa masak sendiri dan lain-lain ya. Gak mungkin sampai gak ada makanan sampai mau pingsan ya. Jadi sudah selayaknya kita harus lebih semangat, lebih termotivasi dalam belajar, apalagi setelah mendengarkan kisah Abu Hurairah ya Nah kita balik nih ke motivasi ya. Jadi intinya itu pembuka ya, cerita pembuka supaya kita semakin termotivasi lagi dalam belajar. Karena pasti yang namanya belajar, ibu yakin ya pasti ada saat-saatnya motivasi kita nurun, motivasi kita naik gitu. Biasanya kalau misalkan lagi banyak-banyaknya tugas, kadang bisa jadi motivasi kita jadi nurun gitu karena kebanyakan, aduh jadi males gitu ya. Nah makanya kita perlu ini lagi, amunisi lagi ya, ibarat kata perlu minum vitamin lagi supaya menambah motivasi kita buat semangat belajar, apalagi sebentar lagi mau PTS ya Nah ya. Nah kita balik lagi, motivasi itu apa sih Ustazah? Motivasi itu dorongan ya dalam diri kita yang membuat kita bertindak ya. Kalau misalkan kita mau bertindak, sebenarnya pasti ada motivasinya. Mau ngapain itu, mau ngapapun itu pasti ada motivasinya ya. Mau makan, mau minum, itu pasti ada motivasinya, itu ada dorongannya gitu ya. Jadi ini memang sesuatu yang psikologis dan agak sedikit ini ya, kompleks untuk menjelaskannya, tapi setidaknya Antuna bisa lebih memahami gitu. Biasanya kan sering ngomong motivasi lagi turun nih, apa sih motivasi? Nah kita setidaknya pahami, walaupun memang definisinya agak sulit ya, karena ini ranah psikologi gitu yang abstrak. Dan secara umum motivasi itu mengacu pada faktor yang mengaktifkan, mengarahkan, dan menindaklanjuti perilaku yang mengarah pada tujuan. Jadi kalau dari pengertian yang kedua, motivasi itu ada kaitannya dengan tujuan. Nah kira-kira Antuna kalau dikaitkan dengan belajar, punya tujuan gak nih belajar di Abu Zar, belajar hadis, belajar bahasa Arab, belajar menghafal Quran, punya tujuan gak? Nah kalau ada tujuannya, insya Allah itu membantu motivasi antum gitu ya Nah ya. Nah kalau misalkan belum ada, masih belum ngambang-ngambang, Ustazah tujuannya, tetapkan dari sekarang untuk apa Ana belajar ya, supaya motivasinya nambah gitu. Nah yang ketiga, motivasi adalah sebuah proses yang membuat kita memulai, dan motivasi itu juga membimbing kita untuk melakukan hal yang sesuai dengan tujuan tertentu, termasuk dalam hal belajar dan mempertahankannya sampai tujuan itu tercapai. Jadi kalau kita lihat pengertian yang ketiga, ini kembali lagi ada kata-kata tujuan ya. Memang kalau namanya mau meningkatkan motivasi, kita harus punya tujuan dulu terkadang ya. Bukan terkadang, malah harusnya seperti itu ya. Kalau motivasi kita selalu turun, selalu rendah, bisa jadi memang kita belum paham tujuan kita belajar tuh apa. Nah kita harus pahami lagi. Antuna sudah kelas 11, apalagi ya Nah ya, sebentar lagi akan kelas menempuh kelas 12 yang nanti isinya kebanyakan ujian ya. Makanya harus ditetapkan, anak tuh mau belajar di Abu Zar tujuannya apa sih ya. Walaupun mungkin tujuannya bisa jadi ini amanah orang tua, bukan keinginan antum sendiri ya pure, tapi setidaknya Antuna harus punya tujuan yang berbeda. Sekarang Antuna sudah kelas 11, bukan kelas 10 lagi, sebentar lagi kelas 12
Jadi tetapkan tujuan Antuna, walaupun mungkin awalnya hanya diamanahkan aja ustazah, tapi Antuna minimal sekarang sudah punya tujuan sendiri. Minimal setidaknya tujuan antum mungkin lulus dari Abu Zar, gak masalah ya, yang penting ada tujuannya. Ana belajar buat apa? Buat lulus dari Abu Zar, itu tujuan terkecil ya. Kalau tujuan terbesarnya mungkin Antuna bisa kembangkan biar Ana nanti ilmunya bermanfaat untuk kehidupan anak kelak, untuk rumah tangga anak kelak, untuk keluarga anak kelak. Nah itu tujuan yang lebih mulia dibandingkan tujuan tadi ya, yang masih kurang, masih di bawahnya satu tingkat. Jadi tetapkan tujuan Antuna belajar untuk apa, supaya motivasi Antuna semakin selalu ini ya, setidaknya stabil. Kalau turun gak turun-turun banget. Nah pertanyaannya adalah apa yang menghambat motivasi belajar Antuna. Nah kalau kita bahas terkait ini, kalau diistilahkan ke dalam pembahasan diniyah yang ibu akan ini ya kaitkan, biasanya terkait dengan futur ya. Jadi futur tuh apa sih? Futur itu malas ya. Futur tuh malas ya. Apakah memang motivasi itu lawan dari futur? Enggak juga, tapi ada kaitannya ya. Futur itu malas, dan kenapa kita malas, kenapa kita imannya lemah lagi turun? Nah, salah satu caranya ya kita harus kembangkan motivasi kita gitu ya. Nah, ini kita juga perlu tahu sebab-sebab munculnya kemalasan nih ya. Kita perlu pahami kalau lagi malas tuh kenapa sih nih, apa gitu, biar supaya futur kita nggak stuck di situ aja gitu, kemalasan kita nggak di situ aja, kita harus bangkit, motivasi kita harus naik gitu ya. Yang pertama mungkin sebab-sebab munculnya futur kita adalah hilangnya keikhlasan atau lemahnya ilmu, hidup di tengah lingkungan yang kurang baik, berteman dengan orang yang memiliki keinginan yang lemah, dan menyendiri. Nah ini beda-beda ya, setiap orang pasti beda-beda munculnya futur karena apa ya. Bisa jadi yang awalnya ikhlas, lama kelamaan karena tertekan jadi kurang ikhlas. Nah makanya kita perlu memperbarui selalu ini ya, memperbarui niat kita dalam belajar. Harus ingat ini Ana tuh belajarnya buat apa sih, dan yang terpenting adalah memang untuk mencari ridho Allah ya Nah ya. Boleh untuk lulus dan lain-lain, tapi kita sebisa mungkin meningkatkan niatan kita untuk mencari ridho Allah ya. Yang kedua, lemahnya ilmu. Nah kalau misalkan kita males ataupun kurang ya memahami sesuatu, apalagi ilmu agama terkait hukum-hukum dan lain-lain, ini juga bisa jadi penyebab kita jadi malas gitu ya, jadi futur. Makanya harus selalu memperbarui ilmu gitu ya. Ada ibu pernah dengar dari salah satu ustadz, kalau kita berhenti belajar ya, yang awalnya futur itu bisa jadi justru semakin ini ya, semakin besar gitu, jadinya stuck aja, nggak mau ngapa-ngapain lagi. Makanya jangan sampai kita berhenti pada lemahnya ilmu, harus selalu mengupgrade ilmu kita, harus selalu, mau Antuna males apapun, setidaknya harus terus menuntut ilmu biar ilmu antum nggak lemah. Gimana caranya menguatkan ilmu? Ya antum harus tetap belajar ya, walaupun dalam pengamalannya tertati-tati. Kan dalam pengamalan ilmu itu orang berbeda-beda ya, ada yang bisa lebih mudah, ada yang agak kesulitan, tapi setidaknya kita jangan berhenti dalam belajar ya, harus mengokohkan ilmu kita dengan terus belajar. Jadi kalau punya futur harus dilawan ya, jangan sampai lemahnya ilmu jadi penyebab kita futur terus menerus. Nah yang tiga, hidup di tengah lingkungan yang kurang baik ya. Ini Antuna insyaallah bisa paham ya, lalu berteman dengan orang yang memiliki keinginan yang lemah, dan menyendiri. Kalau menyendirinya buat muhasabah ustazah itu beda ya, itu boleh banget malah ya untuk menilai diri kita, refleksi diri kita. Tapi menyendiri yang dimaksud di sini adalah kita nggak ngapa-ngapain ya, justru menyendirinya hal yang kurang bermanfaat, bermaksiat ya, nauzubillah min zalik, ataupun melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat ya, nonton drakor, dengerin K-pop dan lain-lain. Nah itu menyendirinya kurang bermanfaat ya, sangat tidak bermanfaat malah. Nah ini salah satu tips juga untuk menumbuhkan motivasi belajar ya, berkaitan juga dengan pembahasannya tadi. Kita harus luruskan niat,
Untuk siapa ana belajar ya. Nah ini seseorang itu bisa meraih ilmu sesuai dengan kadar keikhlasannya, kata Syekh Sholih Al-Utsaimin. Nah, yang dimaksud ikhlas itu apa? Di sini ada 4. Kita harus pahami belajar itu untuk menghilangkan kebodohan kita, untuk menghilangkan kebodohan orang lain juga, untuk menghidupkan dan menjaga ilmu, dan untuk mengamalkan ilmu. Nah, terkait untuk mengamalkan ilmu, Ibu akan bahas sedikit ya. Ibu baru dapat kajian juga kemarin ya, kita sama-sama saling sharing ya, bahwa ingat-ingat dalam mengamalkan ilmu kita harus semangat walaupun tertatih-tatih, karena ilmu itu ibarat kata apa nak? Mungkin sudah ada yang tahu ya, ibarat kata cahaya yang akan menemani kita untuk melewati sirot ya, as-sirot ya, jembatan nanti ketika kita yang menentukan kita akan masuk surga atau neraka. Nah, seseorang itu punya cahaya untuk berjalan lewat sirot itu tergantung dengan bagaimana dia mengamalkan ilmunya di dunia gitu. Kalau dia kurang, cahayanya kurang. Kalau dia semangat banyak mengamalkan ilmunya, insya Allah cahayanya terang benderang sehingga dia bisa melewati sirot. Jadi pada dasarnya kita mengamalkan ilmu itu bukan hanya terkait menjalankan sunnah ya, untuk kepentingan kita juga di akhirat nanti. Jadi harus diingat ya ya. Nah ini ada juga contoh-contohnya. Kita harus selalu bersama dengan teman-teman yang semangat dalam belajar dan bersabar. Ini juga kutipan dari Ustadz Yulian Purnama, bahwa jika seorang mampu bersabar lalu senantiasa kembali untuk belajar, maka lama-kelamaan belajar akan menjadi kebiasaan baginya, sehingga hari ketika ia terlewat dari belajar akan terasa hari yang menyedihkan baginya. Jadi kita tuh harus semangat mampu ya dalam bersabar ya. Mau lagi semalas apapun harus bersabar, harus kembali untuk belajar sehingga itu kebiasaan. Kalau kita nggak memaksa diri kita untuk terus belajar, kita akan nggak akan merasakan fase dimana tiada hari tanpa belajar itu jadi hal yang menyatu dari kita gitu ya. Jadi kalau sehari aja nggak belajar kayaknya sedih gitu. Gimana caranya kita menanamkan diri kita bahwa sehari aja nggak belajar itu sedih ya, kita harus memaksa diri kita untuk terus belajar supaya jadi kebiasaan gitu ya Naya. Jadi bersemangatlah untuk menjadikan belajar sebagai kebiasaan bagi diri kita ya, sehingga ketika kita melewatkan hari tanpa belajar jadi sedih gitu ya Naya. Seperti itu. Thaib, syukron, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.